Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Karima Nurhaliza dengan NIM 12320101178. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh data dan aktivitas di lembaga pendidikan Islam, seperti data siswa, guru, keuangan, akademik, dan kegiatan keislaman. Tujuannya adalah agar proses administrasi dan manajemen berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, peran SIMPI sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Melalui SIMPI, semua dapat diakses dengan cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga memudahkan pimpinan madrasah dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja karena proses administrasi yang sebelumnya manual kini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, SIMPI juga berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh aktivitas lembaga tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, lembaga pendidikan Islam dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa, guru, dan masyarakat, sekaligus menunjukkan profesionalisme yang tetap berlandas nilai-nilai amanah dan kejujuran dalam Islam. Dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI, terdapat beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Yang pertama adalah input, yaitu data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti data siswa, guru, keuangan, maupun kegiatan sekolah. Nah, data ini menjadi bahan dasar dalam sistem. Yang kedua yaitu proses, yaitu tahap di mana data diolah menggunakan perangkat lunak sehingga berubah menjadi informasi yang berguna. Misalnya data kehadiran diolah menjadi laporan absensi guru dan siswa. Yang ketiga yaitu output. Hasil dari proses pengolahan data berupa laporan yang siap digunakan oleh pimpinan madrasah dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada database yang berfungsi menyimpan seluruh data secara terpusat agar mudah diakses, aman, dan tidak tercecer. Yang kelima pengguna atau user, yaitu pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem seperti kepala madrasah, guru, dan tenaga administrasi. Selain itu, hardware dan software juga menjadi komponen penting sebagai sarana operasional agar sistem bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem berjalan efektif dan perlu diperbaiki. Semua komponen ini saling berhubungan dalam satu siklus. Data dikumpulkan, diolah, disajikan menjadi informasi, digunakan untuk pengambilan keputusan, lalu dievaluasi untuk peningkatan kualitas. Digitalisasi administrasi pendidikan berarti mengubah proses manual menjadi sistem berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi atau sistem informasi manajemen. Nah, dalam pendidikan Islam, digitalisasi ini membawa banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Melalui sistem digital, data keuangan, absensi, hingga nilai siswa dapat diakses dengan mudah dan terbuka oleh pihak yang berwenang. Hal ini mencegah adanya manipulasi data serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Yang kedua, mendorong akuntabilitas. Setiap kegiatan dan transaksi terekam secara otomatis di sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Guru, staf, maupun pimpinan madrasah dapat memberikan laporan yang akurat dan cepat tanpa harus mencari berkas secara manual. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Pelayanan kepada guru, siswa, dan orang tua menjadi lebih efisien. Misalnya pendaftaran online, pengisian nilai otomatis, dan komunikasi yang lebih cepat melalui platform digital. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan, madrasah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web melalui beberapa langkah penting.
Langkah yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem manual serta menentukan data apa saja yang perlu dikelola seperti data siswa, guru, keuangan, dan sarana prasarana. Langkah kedua, perencanaan sistem. Nah, pada tahap ini, madrasah menentukan tujuan pengembangan, menetapkan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan agar sistem berjalan terarah. Selanjutnya, perancangan sistem, yaitu membuat desain tampilan dan struktur database, menentukan hak akses pengguna, serta memastikan sistem mudah digunakan oleh semua pihak. Kemudian masuk ke tahap pengembangan, yaitu membangun aplikasi berbasis web sesuai rancangan, misalnya dengan bahasa pemrograman seperti PHP atau Laravel, yang mencakup fitur data siswa, guru, dan laporan keuangan. Setelah itu dilakukan uji coba atau testing untuk memastikan sistem berjalan baik dan bebas dari kesalahan. Tahap berikutnya adalah implementasi, di mana sistem mulai digunakan secara bertahap dan diikuti dengan pelatihan bagi guru serta staf agar mampu mengoperasikannya dengan baik. Yang terakhir dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala untuk memperbaiki, menambah fitur baru, dan memastikan sistem terus sesuai dengan kebutuhan madrasah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.